Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Muhammad Iqbal Wahyudi, rekan saya M. Yusril Iza Alfarizi, Kinanti, Fitri Nadila, dan juga Rahmat Agung akan membahas tentang konvergensi media. Konvergensi media merupakan terdiri dari dua suku kata, yaitu konvergensi dan media. Konvergensi adalah proses penggabungan atau integrasi dengan bersatunya telekomunikasi dan teknologi menjadi suatu sistem tunggal yang biasa disebut dengan jaringan intelijen. Jaringan intelijen atau jaringan ini tidak hanya dimaksudkan untuk teknologi saja, tapi ini merupakan sebuah sumber informasi. Yang kedua, terdiri dari kata media yang berasal dari bahasa Latin yaitu medium, yang berarti perantara atau pengantar, atau secara makna umumnya adalah sebuah alat perantara manusia yang digunakan untuk menyampaikan ide, gagasan maupun pendapat, sehingga ide, gagasan, dan pendapat ini dapat disampaikan oleh atau dapat tersampaikan dengan secara baik kepada orang-orang yang dituju. Jadi secara keseluruhan konvergensi media adalah berbaurnya atau bergabungnya sejumlah media dan teknologi yang berbeda yang dapat dilihat dari penyatuannya, mulai dari penyatuan dari komputer dengan televisi dan radio, atau antara telepon, kabel, internet, jaringan satelit, atau mesin fotokopi, atau surat kabar dan majalah. Pembahasan selanjutnya yang akan dibahas oleh kelompok kami yaitu tentang sejarah dari konvergensi media. Perkembangan teknologi komunikasi atau massa berawal dari media cetak yang menghasilkan buku ataupun majalah ataupun surat kabar. Kemudian dari teknik fotografi yang menghasilkan film, dan perkembangan dari teknologi elektromagnetik yang menghasilkan TV dan juga radio. Kemudian yang terakhir adalah teknologi berbasis internet yang mempopulerkan istilah media baru atau new media. Kehadiran internet ini selanjutnya mengubah secara drastis dan juga dramatis perkembangan dari media massa. Setidaknya internet memicu dua perubahan yang mendasar dalam lingkungan media massa. Pertama, internet merubah proses dalam jurnalistik termasuk digitalisasi. Dan yang kedua, perubahan bentuk dari sebuah organisasi dalam media massa. Jika sebelumnya setiap jenis media massa itu berdiri sendiri atau memiliki organisasi dan manajemen mandiri, kini mereka bergabung dalam satu kesatuan yang dikenal dengan konvergensi media. Makanya tidak heran apabila sekarang hampir semua media cetak dan elektronik menyertainya dengan bentuk berita online, e-paper, atau live streaming. Perubahan pada bentuk dalam organisasi dari media menghadirkan konvergensi media. Perubahan bentuk ini sebagai salah satu alternatif untuk bertahan atau agar tetap bisa survive dari perubahan zaman akibat perkembangan teknologi komunikasi yang begitu pesat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dan contoh konvergensi media. Yang pertama yaitu surat kabar. Surat kabar menurut Onong Uhjana Effendi adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat di mana saja dan kapan saja di seluruh dunia untuk diketahui pembaca. Yang kedua yaitu majalah. Majalah pada umumnya adalah sebuah media publikasi secara berkala yang memuat artikel dari berbagai penulis. Selain memuat artikel, majalah juga merupakan
merupakan publikasi yang berisi cerita pendek, gambar review, ilustrasi atau fitur lainnya yang mewarnai isi dari majalah. Yang ketiga yaitu radio. Radio adalah media cetak yang hanya bisa mendengar suara, tidak bisa melihat gambar. Radio ini juga sering dimanfaatkan penguasa yang berkaitan dengan ideologi dan juga politik secara umum. Yang keempat yaitu televisi. Televisi ini kita bisa melihat gambar dan juga bisa mendengar suara. Dengan berkembangnya zaman, televisi ini juga bisa dikoneksikan dengan internet. Dari televisi kita bisa melihat video-video dari internet. Yang kelima yaitu ponsel. Ponsel ini kita bisa berkomunikasi dengan saudara kita yang jauh. Ponsel ini juga terdapat kamera, video, musik, games, televisi, dan bahkan kita bisa mengakses internet. Hal ini juga ponsel bisa mempermudah segala keperluan kita untuk melakukan berbagai aktivitas. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan pembahasan dampak positif dan negatif dari konvergensi media. Dampak positif yang pertama yaitu konvergensi media memperkaya informasi secara meluas tentang seluruh dunia karena ada akses internet. Yang kedua, memberikan banyak pilihan kepada masyarakat pengguna untuk dapat memilih informasi yang diinginkan sesuai selera. Contohnya saja adalah televisi interaktif dan televisi multisiaran, di mana pengguna memilih sendiri program siaran yang disukai sehingga pengguna teknologi konvergensi menjadi lebih profesional. Yang ketiga, lebih mudah, praktis, dan efisien. Yang keempat, timbulnya demokratisasi informasi di mana semua orang bisa mengakses internet secara bebas dan luas. Yang kelima, dalam implikasi ekonomi, konvergensi berpengaruh terhadap perusahaan dan industri teknologi komunikasi karena mengubah perilaku bisnis. Hal ini sangat menguntungkan dan memajukan perusahaan. 6. Di bidang pekerjaan, jelas sekali di zaman sekarang ini, jenis-jenis pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi digandrungi banyak orang dan peminat seperti hal-hal yang berbau IT atau sistem informasi. Yang ketujuh, masyarakat mendapatkan informasi lebih cepat. Yang kedelapan, interaktif masyarakat bisa langsung memberikan umpan balik terhadap interaksi-interaksi yang disampaikan. Selain banyaknya dampak positif konvergensi media, terdapat dampak negatif konvergensi media. Yang pertama, perubahan gaya hidup masyarakat yang menjadi kecanduan teknologi. Adanya ketergantungan teknologi di mana segala sesuatu menjadi serba praktis dan otomatis. Yang kedua, munculnya masyarakat digital atau masyarakat maya. Kemajuan teknologi konvergensi yang maju telah mempersempit jarak dan mempersingkat waktu. Jarak dan waktu sudah bukan masalah lagi. Misalnya, Anda di Eropa dan saya di Asia. Bisa berkomunikasi saat itu juga melalui internet tanpa perlu bertemu langsung. Hal ini menimbulkan masyarakat maya di mana komunikasi face-to-face sudah tidak diminati lagi. Yang ketiga, media cetak atau media tradisional atau media konvensional mulai kalah dengan media modern atau media baru atau media online. Yang keempat, maraknya tersebar berita hoax di media online yang dapat menyebabkan polemik di tengah masyarakat akibat arus deras informasi media online yang disajikan ke publik tidak dapat disaring lagi kebenaran dan sumber beritanya oleh sebagian masyarakat sebagai pengguna media yang sudah terkonvergensi. Baik, di sini saya akan menjelaskan perkembangan konvergensi media. Perkembangan konvergensi menjadi salah satu kunci dalam perkembangan industri media karena menunjukkan perilaku di mana banyak perusahaan besar media mempergunakan aneka saluran penyampaian pesan, baik informasi ataupun hiburan, yaitu surat kabar, radio, televisi, situs online, buku, dan lain-lain lewat saluran telekomunikasi seperti telepon seluler. Adanya perkembangan dalam teknologi informasi dapat memicu perubahan besar dalam teknologi digitalisasi di mana semua konten media cetak dan elektronik dapat digabungkan dan didistribusikan. Perkembangan di bidang teknologi informasi menyebabkan terjadinya konvergensi,
Bill Gates, pendiri Microsoft, mengemukakan bahwa konvergensi tidak akan terjadi sampai Anda memiliki segala sesuatu dalam bentuk digital, yaitu ketika konsumen dapat dengan mudah menggunakannya pada semua bentuk peralatan yang berbeda. Industri media berkembang dengan pesat dan industri ini masuk dalam era kompetisi yang sangat tinggi. Industri buku, surat kabar, televisi, media online, radio adalah industri yang menjadi bagian dalam industri media yang perlahan-lahan makin menyatukan diri. Semua industri media yang ada berlomba-lomba untuk menghasilkan informasi terbaru, terkini, dan sebisa mungkin makin dekat dengan waktu ketika suatu kejadian terjadi. Definisi berita yang dulu disebutkan pemberitaan terjadi suatu peristiwa yang telah terjadi. Kini berganti memberitakan terjadinya sesuatu peristiwa yang sedang terjadi. Sekian, terima kasih. Demikianlah presentasi yang telah kami sampaikan mengenai materi konvergensi media. Dan selanjutnya kami membuka sesi pertanyaan kepada kelompok lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.